Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar saya dari mata kuliah Perancangan Basis Data semester genap 2020-2021 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc PhD. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri Liska Anggriani dengan NIM 1911521012 dan nomor urut 11. Selanjutnya ada Ulfatmi Hanifah dengan NIM 1911521010 dengan nomor urut 10. Lalu ada Hayatul Anisa Baisyirah dengan NIM 1911521008 dan nomor urut 9. Lalu ada Siti Nina Azwalia Tanjung dengan NIM 1911521014 dengan nomor urut 12. Baiklah, pada tugas besar kali ini saya secara pribadi mendapatkan laporan sistem informasi data absensi guru SMK swasta Pemda Rantau Prapat, di mana nantinya pada tugas besar ini akan dibuatkan sebuah program yang akan menampilkan atau menghasilkan laporan itu kembali. Berikut penjelasan laporan. Jadi di sini laporan yang telah saya dapatkan ialah laporan absensi di SMK swasta Pemda Rantau Prapat. Jadi absensi yang saya dapatkan ialah absensi per hari. Jadi di sini dapat dilihat laporan yang saya dapatkan. Di sini ada nama guru, di sini ada kelas, lalu di sini ada bidang studi yang akan diampu oleh guru. Di sini ada jam belajar, di mana di sini dari jam berapa sampai jam berapa guru itu mengajar di kelas. Lalu di sini ada tanda tangan sebagai bukti kehadiran. Jadi di SMK Rantau Prapat ini untuk absensi mereka masih melakukannya secara manual sehingga ada tanda tangan. Lalu di sini ada kepala sekolah, diketuai oleh kepala sekolah. Lalu di sini ada catatan jam mengajar, di mana di sini Senin sampai dengan Kamis. Di sini ada jam 8 sampai jam 9.30 itu jam pelajaran pertama. Lalu di sini ada 9 sampai 10.30, 10 sampai 11.30, 10.30 sampai jam 12. Lalu di sini untuk hari Jumat ini adalah jam mulai dan akhir pada hari Jumat. Lalu di sini juga ada hari Sabtu. Di sini dimulai dari jam 8 sampai jam 9.30, ada dari jam 9 sampai 10.30, dan ada dari jam 10 sampai 11.30. Baiklah, berdasarkan tabel ini saya telah membuatkan IRD-nya, di mana di sini dari IRD ini menghasilkan 5 tabel, di mana terdapat tabel bidang studi, tabel guru, tabel absensi, jam belajar, dan juga kelas. Nah, pada tabel bidang studi di sini kode bidang studi sebagai primary key dan terdapat juga field bidang studi. Lalu di sini ada tabel guru yaitu kode guru sebagai primary key, lalu ada nama guru, lalu di sini ada kode bidang studi yaitu foreign key dari tabel bidang studi. Nah, hubungan atau relasi bidang studi dengan guru ini ialah one to many, di mana satu bidang studi atau setiap bidang studi ini bisa dimiliki oleh banyak guru, dan setiap guru atau satu guru itu hanya memiliki satu bidang studi. Lalu di sini ada tabel absensi yaitu tanggal sebagai primary key, kode guru sebagai primary key foreign key dari tabel guru. Di sini ada kode kelas yaitu foreign key dari tabel kelas, lalu ada kode jam belajar foreign key dari tabel jam belajar. Nah, hubungan guru dengan absensi ialah one to zero to many, di mana di sini guru itu bisa saja tidak mengisi absensi dan bisa saja mengisi banyak absensi. Nah, jadi di sini lalu setiap absensi ini akan diisi oleh satu guru.
Nah, lalu di sini ada jam belajar, di mana di sini kode jam belajar yaitu sebagai primary key, lalu di sini ada mulai, time, lalu ada akhir. Di sini juga ada keterangan. Nah, keterangan ini nantinya berisi dari jam berapa sampai jam berapa guru itu mengajar di suatu kelas. Nah, hubungan antara jam belajar dengan absensi ini ialah one to many, di mana setiap jam belajar ini dapat dapat diisi oleh akan dapat dimiliki oleh banyak absensi, dan setiap absensi ini akan memiliki satu jam belajar. Lalu di sini ada tabel kelas, kode kelas sebagai primary key, lalu di sini ada nama kelas. Nah, hubungan nama kelas dengan tabel absensi ini ialah one to many, di mana setiap kelas ini dapat diisi dapat dimiliki oleh banyak absensi. Lalu setiap absensi ini hanya dapat dimiliki atau dimuat oleh satu kelas. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu adalah database-nya. Nah, di sini telah saya buatkan database-nya absence, di mana di sini terdapat database absensi, bidang studi, guru, jam belajar, dan kelas sesuai dengan IRD yang telah dibuat tadi. Nah, pertama ada absensi, di mana di sini pada database absensi terdapat tanggal sebagai primary key, lalu kode guru sebagai primary key foreign key, lalu ada kode kelas sebagai foreign key, dan kode jam belajar sebagai foreign key. Nah, selanjutnya ada bidang studi. Pada bidang studi ini terdapat kode bidang studi dan bidang studi. Kode bidang studi sebagai primary key, dan terdapat bidang studi ini. Bidang studi ini ialah nantinya nama bidang studinya. Lalu di sini juga ada guru. Pada database guru ini terdapat kode guru, nama guru, dan kode bidang studi. Nah, kode guru ini sebagai primary key, lalu ada nama guru dan kode bidang studi. Nah, sebagai foreign key, yaitu foreign key dari database bidang studi. Selanjutnya ada jam belajar. Pada jam belajar ini terdapat kode jam belajar sebagai primary key, lalu ada mulai, akhir, dan keterangan. Selanjutnya ada kelas. Pada kelas ini terdapat kode kelas sebagai primary key dan nama kelas. Baiklah, selanjutnya ialah demo programnya. Nah, baiklah, selanjutnya ini merupakan tampilan dari halaman web absensi guru SMK swasta Pemda Rantau Prapat yang telah saya buatkan. Nah, jadi di sini saya membuatnya dengan menggunakan program PHP. Nah, di sini terdapat fitur-fiturnya. Di sini ada menu absensi, di mana menu absensi ini terdiri dari data guru, jam belajar, dan absensi. Nah, jadi kita lihat dulu dari yang pertama, yaitu data guru. Jadi di sini sebelum menambahkan absensi, maka kita akan menginputkan data gurunya terlebih dahulu. Jadi di sini telah saya inputkan data gurunya. Nah, di sini ada fitur tambah data guru, misalnya kita akan menambah data gurunya buat kode bidang studi, misalnya 02, lalu nama gurunya misalnya Rizky Effendi. Lalu di sini terdapat bidang studi yang akan diampu oleh gurunya, misalnya fisika. Lalu tambah. Nah, data berhasil disimpan. Lalu di sini dapat kita lihat bahwa Rizky Effendi yaitu dengan bidang studi fisika telah ditambahkan ke data guru. Nah, pada data guru ini terdapat kode guru, nama guru, dan bidang studi yang diampu oleh gurunya. Nah, selanjutnya ada jam belajar. Nah, jadi di sini pada jam belajar ini ialah keterangan mengajar. Jadi di sini terdapat kode jam belajar, mulai,
akhir, dan keterangan. Nah, jadi di sini pada kode jam belajar mengapa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, dan seterusnya, itu karena sesuai dengan laporan yang telah dibuatkan, SMK swasta Pemda Rantau Prapat ini di sini telah terdapat catatan jam mengajarnya. Nah, jadi dari hari Senin sampai dengan Kamis ini catatan jam mengajarnya. Lalu dari hari Jumat ini catatan jam belajarnya, dan ini untuk hari Sabtu. Jadi SMK ini sekolah sampai hari Senin dengan hari Sabtu, sehingga saya buatkan catatan mengajar di mana 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 ini adalah untuk kode jam belajar khusus hari Senin sampai dengan Kamis. Lalu 2.1, 2.2 ini adalah kode jam belajar khusus dengan hari Jumat. Lalu 3.1, 3.2, 3.3 yaitu adalah kode jam belajar khusus untuk hari Sabtu. Nah, jadi di sini dapat kita lihat 1.1 ini adalah untuk jam pelajaran pertama. Nah, di sini dapat kita lihat jam pelajaran pertama itu dimulai dari jam 8 lalu diakhiri dengan 9.30. Lalu di sini kita buat keterangannya jam 8 sampai 9.30. Lalu begitupun seterusnya untuk jam pelajaran kedua jam 9, lalu diakhiri dengan jam 10.30, keterangannya jam 9 sampai 10.30. Nah, begitupun dengan untuk 2.1, 2.2 yaitu untuk hari Jumat, di mana dimulai pada jam 8 dan diakhiri dengan jam 9.30. Dan begitupun sampai dengan kode jam belajar 3 yaitu untuk hari Sabtu, dimulai dari jam 8 diakhiri dengan jam 9.30, lalu keterangannya jam 8 sampai jam 9.30 sesuai dengan catatan mengajar yang didapatkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah absensi guru. Nah, karena laporan yang saya dapatkan ialah mengenai absensi guru. Nah, jadi saya buatkan di sini ini merupakan bentuk dari tampilan penambahan data absensi guru di SMK swasta Pemda Rantau Prapat. Nah, di sini terdapat tanggal, yaitu tanggal absensi. Di sini ada nama gurunya. Lalu di sini ada kelas yang dimasuki oleh guru. Di sini ada bidang studi yang diampunya, dan di sini jam belajar. Nah, jam belajar ini dari mulai sampai diakhiri jam berapa guru itu mengajar di kelas. Lalu di sini ada aksi, ubah, dan hapus. Nah, baiklah, kita akan mencoba untuk menambahkan absensi guru. Nah, di sini untuk fitur tambah absensi guru, misalnya kita tambahkan absensinya, kita buatkan misalnya Saturday atau Sabtu tanggal 10 bulan 4. Lalu nama gurunya di sini kita tinggal memilih, karena telah nama gurunya tadi telah kita inputkan pada fitur data guru tadi. Jadi di sini kita tinggal memasukkan nama gurunya saja. Misalnya kita akan memasukkan nama gurunya sesuai yang tadi, Rizky Effendi. Lalu di sini terdapat kelasnya, juga kelasnya kita tinggal milih guru itu ingin mengajar di kelas berapa. Misalnya kita akan memuat gurunya mengajar di kelas 12 TP. Lalu nama bidang studinya sesuai dengan yang kita inputkan tadi, Rizky Effendi, kode bidang studinya itu ILA Fisika. Lalu jam belajar. Nah, mengapa saya buat drop down kodenya saja di sini, karena ini lebih menggampang atau lebih memudahkan guru saat mengisi absensi. Misalnya seperti keterangan tadi 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 ini adalah khusus kode jam belajar untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis. Lalu untuk 2.1, 2.2 ini khusus kode jam belajar untuk hari Jumat, dan 3.1 sampai 3.3 ini ialah khusus kode jam belajar untuk hari Sabtu. Nah, jadi sini kita misal contohkan, karena tanggal absensinya ini tanggal 10 hari Sabtu, maka kita akan ambil kode jam belajarnya yang bagian 3. Nah, misalnya dia mengajar pada jam kedua, 3.2, jam pelajaran kedua. Jadi kita masukkan 3.2. Lalu kita tambahkan data berhasil disimpan.
Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa nih Rizky Effendi, nama gurunya Rizky Effendi, terus kelas dia mengajar di kelas 12 TP dengan bidang studi fisika. Jam belajarnya dimulai dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Nah, telah berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga dapat kita juga dapat mengubah data absensinya. Di sini misalnya kita akan mencoba ubah data yang pertama, misalnya Rusliadi ubah. Nah, di sini ada data gurunya, kode gurunya, kelas, dan kode bidang studi. Nah, karena kode guru ini telah berhubungan sama bidang studi, jadi walaupun kita mengubah bidang studinya dengan bahasa Indonesia pun itu tidak bisa, karena pada data guru kita telah menambahkan bahwa Rusliadi ini adalah guru dengan bidang studi yang diampunya ialah teknik mesin, sebagaimana IRD tadi bahwa setiap guru atau satu guru itu hanya memiliki satu bidang studi. Nah, misalnya saja kita dapat mengubahnya di sini ialah kelasnya, misalnya dia mengajar di kelas 11 TSM, lalu kode jam belajarnya misalnya jam pelajaran terakhir. Nah, sesuai tadi karena hari Sabtu kita ambil yang bagian 3.3 bagian terakhir, lalu kita tambahkan. Nah, data berhasil diubah. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa Rusliadi jadi karena dia jam pelajaran yang diambilnya pelajaran terakhir, sehingga dia absensinya itu berada di bagian terakhir nih. Rusliadi tadi 11 TSM, ini bidang studi yang diampunya teknik mesin, lalu jam belajarnya tadi sudah kita ubah dengan jam pelajaran terakhir yaitu 10.30 sampai 11.30. Nah, ini berarti Rusliadi ini berhasil diubah. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu adalah fitur cetak PDF, di mana cetak PDF ini berfungsi untuk menghasilkan laporan itu kembali, laporan yang telah dibuatkan ini kembali. Nah, dapat kita gunakan, misalnya kita coba cetak PDF, lalu di sini ada pilihan silahkan masukkan tanggal absen yang ingin dicetak. Lalu mengapa saya membuatkan fitur pilih tanggal yang akan dicetak, itu karena laporan yang saya dapatkan atau laporan absensi yang saya dapatkan ini adalah laporan absensi per hari atau per tanggal. Jadi langkah lebih bagusnya jika saat pilihan fitur cetaknya itu cetak berdasarkan tanggal absensinya. Nah, jadi di sini dapat kita masukkan tanggal yang ingin dicetak, misalnya tanggal 10 sesuai dengan pengisian absensi tadi, lalu kita pilih. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah proses pencetakan dari laporan tadi. Nah, di sini lagi loading preview. Nah, di sini telah tampil hasil dari laporan yang telah kita cetak. Nah, di sini dapat fitur save untuk menyimpan ke device atau komputer kita. Lalu di sini ada pilihan bisa save as sebagai PDF. Lalu di sini juga ada Microsoft Print to PDF. Nah, jadi kita dapat mencetaknya sesuai dengan keinginan kita. Jika kita ingin print, lalu kita tinggal ketik print. Nah, selanjutnya untuk hasil dari laporannya dapat kita lihat seperti ini, dan lebih jelasnya ialah seperti ini. Nah, seperti inilah laporan cetakan dari data absensi guru. Nah, di sini dapat dilihat daftar hadir Bapak Ibu guru pembelajaran pandemi COVID-19 SMK swasta Pemda Rantau Prapat tahun pembelajaran 2020-2021, hari atau tanggalnya yaitu Saturday, Sabtu, tanggal 10 bulan 4 2021. Nah, di sini dapat kita lihat ada nama gurunya, kelas, bidang studi, dan jam belajarnya. Nah, di sini dapat diketahui oleh Kepala Sekolah Dr. Handas Khairul Akbar. Lalu catatan jam mengajarnya sesuai dengan laporan tadi. Di sini ada Senin sampai dengan Kamis. Lalu di sini ada catatan jam belajar hari Jumat, dan ini adalah catatan jam mengajar untuk hari Sabtu. Baiklah, selanjutnya untuk source code dari dari program yang telah saya buat. Di sini ada index.php, di mana ini adalah source code untuk tampilan halaman web awalnya. Nah, di sini yang ditampilkan itu ialah menu absensi, data guru, jam belajar, dan absensi. Dapat kita lihat kira-kira seperti ini.
Nah, ada absensi, data guru, jam belajar, dan absensi. Selanjutnya ada koneksi.php, di mana di sini berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan program PHP ini ke database. Lalu di sini ada pilih tanggal.php, di mana berfungsi untuk fitur pilihan tanggal berapa yang akan kita cetak. Nah, di sini ada value pilih. Lalu selanjutnya ada laporan.php. Laporan.php ini berfungsi untuk menghasilkan kembali atau mencetak laporan yang akan kita hasilkan nanti sesuai dengan laporan yang telah kita dapatkan. Nah, di sini ada query, yaitu untuk mengambil data yang akan kita cetak. Lalu di sini yang akan kita cetak itu ialah nama guru, nama kelas, bidang studi, dan juga keterangan atau keterangan jam mengajarnya. Lalu selanjutnya di sini untuk source code absensi, di sini ada absensi.php, yaitu adalah tampilan awal dari fitur absensi. Nah, kira-kira dapat kita lihat seperti ini. Di sini ada tambah dan ada cetak. Lalu di sini ada query untuk select dari tabel atau data yang akan kita tampilkan. Nah, selanjutnya ada tambah.php, yaitu berfungsi untuk menambah atau mengentrikan data absensi. Nah, di sini juga ada query insert into absensi, di mana nanti data yang kita entrikan itu akan masuk ke dalam tabel absensi, yaitu ada tanggal, kode guru, kode kelas, kode jam belajarnya. Selanjutnya ada ubah.php, yaitu berfungsi untuk mengubah data absensi. Nah, dapat kita di sini adalah query untuk set atau mengubah data absensi kita. Selanjutnya ada fitur hapus.php, source code hapus.php berfungsi untuk menghapus data yang ada pada absensi itu. Selanjutnya untuk guru, di sini ada guru.php dan tambah.php. Di sini ada guru.php untuk tampilan awal dari data guru. Nah, di sini yang akan ditampilkan ialah kode guru, nama guru, dan bidang studinya. Di sini ada query untuk select dari tabel guru. Lalu dapat kita lihat untuk data guru tampilannya seperti ini. Ada tambah. Nah, untuk tambah.php-nya ini adalah source code untuk tambah.php kode guru. Nah, di sini yang akan ditambahkannya adalah query yang akan ditambahkan ialah kode guru, nama guru, dan kode bidang studinya. Lalu selanjutnya ada jam belajar, yaitu jam belajar.php, di mana di sini nanti kita akan menampilkan kode jam belajar, mulai, akhir, dan keterangan. Nah, untuk kode jam belajar tampilannya kira-kira seperti ini. Ada kode jam belajar, mulai, akhir, dan keterangan. Baiklah, sekian presentasi tugas besar dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.